rumah-rumah itu seperti rumah adat. Dan orang-orang itu berwajah pucat serta memiliki tatapan yang sangat tajam. Rossi juga melihat sosok yang terkenal di suku Karo, yaitu enak banget anjir. Kopi Lombok emang yang mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak sekali kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Sibayak adalah sebuah gunung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2212 mdpl atau meter di atas permukaan laut itu terletak di kawasan Berastagi, Sumatera Utara. Orang suku Karo menyebut Gunung Sibayak dengan sebutan Gunung Raja. Dan Gunung Sibayak merupakan gunung berapi yang pernah meletus itu terakhir pada tahun 1881. Berbagai macam mitos dari gunung ini memberikan kesan yang unik bagi para pendaki. Bagaimana tidak? Pasalnya nih ya, di Gunung Sibayak ini ada sebuah mitos yang sangat terkenal. Jika di Gunung Lawu terdapat pasar gaib, sama halnya dengan di Gunung Sibayak yang terkenal dengan kampung gaibnya. Warga sekitar Gunung Bayak bilang nih bahwa perkampungan itu disebut dengan perkampungan Bunian. Nah, orang-orang Bunian memiliki kaki yang terbalik dengan tubuh yang kecil dan mungil mirip seperti hobbit. Ada sebuah pantangan jika kita memasuki perkampungan Bunian. Kita dilarang untuk memakan atau minum ya yang disajikan oleh orang-orang tersebut. Katanya nih, jika kita memakan dan meminum apa yang dijajakan oleh orang Bunian, maka kita akan hilang selamanya atau menetap di perkampungan tersebut. Sebelum kita memasuki ceritanya, gue pengen kasih tahu lagi nih ke teman-teman semua. T-shirt dan juga topi ini adalah produk dari Hoodiku. Dan t-shirt yang gue pakai ini berbahan Katun Combat 24S. Jadi sangat nyaman banget untuk kita gunakan sehari-hari. Gimana sih cara untuk dapetin semua produk Hoodiku ini? Teman-teman semua bisa langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagram Hoodiku. Jadi tunggu apa lagi? Jika kita ingin tampil lebih keren dan lebih fashionable, nih gue rekomendasiin ya, Hoodiku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Rossi ketika melakukan pendakian ke Gunung Sibayak bersama 7 temannya. Rossi ini merupakan seorang pemula yang baru menaiki gunung. Dan gunung yang ditujunya untuk pendakian pertamanya adalah Gunung Sibayak. Rossi-nya itu bukan Rossi temannya Pedrosa ya, tapi beda ya. Nah, Rossi juga merupakan seorang anak indigo. Dan dia mampu melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh orang-orang sekitarnya tuh. Yang unik di sini nih adalah ternyata pacarnya si Rossi juga merupakan seorang indigo yang mempunyai bakat ilustrator. Dan nanti gue coba tampilkan slide ilustratornya. Nah, Rossi dan ketujuh teman-temannya tidak membawa perlengkapan pendakian, teman-teman semua.
seperti tidak membawa tenda, tidak membawa sleeping bag, matras, dan lain sebagainya tuh. Adapun barang-barang yang mereka bawa itu hanya barang-barang yang digunakan secara pribadi tuh, serta dengan 2 terpal dan 1 golok saja. Akhirnya setelah diputuskan, mereka pun siap untuk mendaki ke Gunung Sibayak walaupun dengan peralatan atau perlengkapan yang yang seadanya gitu, atau bisa dikatakan yang minim. Singkat cerita, tepat di hari H, mereka berdelapan ini berangkat tuh menuju ke Desa Semangat Gunung. Nah, apa sih Desa Semangat Gunung ini? Desa Semangat Gunung atau Desa Rajabar nih berada sekitar 15 km dari kota Bernastagi atau 7 km dari Jalan Raya Medan dan Brastagi. Nah, desa ini memiliki panorama hamparan sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur tuh, serta udaranya juga yang sangat sejuk. Di sepanjang jalan itu terlihat bangunan-bangunan rumah yang masih setia menjaga melestarikan seni arsitektur tradisional yang terwujud itu rumah-rumah tradisional khas Batak Karo tuh. Nah, singkat cerita saja teman-teman semua ya, sesampainya Rosi bersama 7 rekannya itu di lokasi ini, mereka beristirahat terlebih dahulu di kediaman saudara orang tua pacarnya si Rosi. Dan tepat di jam 3 sore, mereka mulai pendakian. Jalur wisata ini sangat cocok untuk para pendaki pemula. Karena kenapa sih? Karena dapat dilalui dengan kendaraan dan wisatawan pun tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra dan cucuran keringat secara berlebihan tuh. Akan tetapi berbeda dengan rombongan si Rosi. Mereka mencoba untuk jalan kaki supaya dapat banget nih nuansa dari pendakian tersebut. Trek pertama yang mereka lewati itu berupa jalur tangga ya, dan kemudian sampai di kawasan kawah yang luas tuh. Di area kawah ini terdengar suara yang sangat keras, seperti suara pesawat yang terus-menerus menyambut tanpa henti tuh. Nah, di sini juga bau menyengat dari belerang itu sangat menusuk hidung. Hingga akhirnya sampailah mereka itu di pos 1, tepat saat azan maghrib itu berkumandang. Nah, mereka ini beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Di saat ingin menuju pos 2, beberapa kali ini mereka meminta untuk beristirahat di tengah-tengah perjalanan tuh. Hal ini dikarenakan Jojo ya, yaitu sepupu dari pacarnya si Rosi, masih tertinggal di daerah belakang tuh. Atau bisa dikatakan tertinggal sangat jauh gitu. Lama mereka menunggu, Jojo pun belum datang juga. Akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan walau hari sudah mulai malam. Nah, baru beberapa langkah mereka melanjutkan perjalanan, Rosi pun meminta untuk break kembali tuh. Untuk apa sih? Karena dia meminta izin untuk kencing terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun beristirahat kembali sambil menunggu Rosi balapan. Oh enggak, sambil nunggu Rosi yang sedang buang air kecil alias pipis alias kencing. Nah, Rosi pun mencari tempat yang aman ya dan nyaman, juga tidak terlalu jauh dari rombongannya tuh. Akhirnya Rosi pun menemukan spot atau tempat nih ya di bawah pohon bambu yang dirasa sangat tepat untuk mengeluarkan pipisnya itu. Karena keadaan semakin gelap, ia pun tetap berjaga-jaga nih. Di saat Rosi ingin membuka resleting, tiba-tiba tas milik Rosi ini ditarik dari arah belakang. Rosi pun hampir terjatuh ya dengan posisi tubuh yang sudah agak ambruk gitu, atau bisa dikatakan dia mencoba menjaga keseimbangan gitu. Namun keseimbangannya tuh masih bisa membaut tertahan dan tegak kembali. Pikiran Rosi pun tidak sudah enak tuh. Ia pun mencoba untuk menunduk ke arah belakang dan melihat tuh. Dan ternyata manusia kerdil mirip seperti kurcaci dengan kaki terbalik, rambutnya tuh sangat panjang dengan wajah mirip seperti monyet, sedang menarik tas milik Rosi tuh. Dalam hati, Rosi sangat tertekan tuh. Dia juga nggak mungkin untuk berkomunikasi dengan manusia kerdil itu. Rosi mencoba untuk mengusirnya, namun tetap aja dia melawan dan berkeinginan untuk mengambil tas milik Rosi.
Dengan terpaksa, Rosie pun menendang manusia kerdil itu. Bruk, gitu kan. Dan di saat manusia kerdil itu terlempar, Rosie ini masih sempat-sempatnya untuk melanjutkan buang air kecilnya tuh. Nah, namun hal yang tidak terduga menimpa Rosie lagi. Sosok manusia kerdil itu membawa teman-temannya untuk menyerang Rosie yang masih berdiri tegak di dekat pohon bambu itu. Saat itu, Rosie langsung berlari dan bergabung kembali dengan rombongannya. Karena kedatangan Rosie ini seperti orang ketakutan ya. Pacar si Rosie yaitu Lia menanyakan kepada Rosie ini, "Kamu kenapa, Mas?" Dan Rosie pun menjawab dengan nada yang seperti biasa aja gitu kan, "Gak apa-apa kok." Karena Rosie tidak mau adanya keresahan dan kecurigaan terhadap dirinya, ia pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan merubah topik yang dimaksud. Jojo belum datang juga nih, gimana kalau kita jalan duluan aja ya? Nah, pernyataan Jojo ini membuat tim sepakat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Jojo yang masih tertinggal. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ya. Dan kebetulan Rosie berada di belakang pacarnya yaitu si Lia saat pendakian itu. Nah, tiba-tiba Lia ini merasakan rasa sakit di lututnya tuh, atau bisa dikatakan alias cedera lah. Nah, karena si Lia ini cedera lutut ya, di sini Rosie terus memantau pergerakan yang mulai melambat itu. Langkah demi langkah, detik demi detik, menit demi menit, mereka terus melanjutkan perjalanannya tuh. Dan di saat mereka melewati sebuah tikungan, tiba-tiba Rosie dan Lia mendengar suara cewek yang sedang ketawa. Alhasil, mereka pun menengok ke arah belakang secara bersamaan. Karena suara itu masih terngiang-ngiang dalam telinga mereka tuh, dan gak henti-hentinya gitu. Rosie pun memerintahkan kepada Lia untuk waspada dan membaca doa di dalam hati. Alhasil, suara ketawa itu pun menghilang dengan sekejap. Setelah memakan waktu yang cukup lama, tepat di jam 9 malam, mereka pun sampai di pos 2. Nah, di pos 2 ini mereka gunakan untuk beristirahat sejenak. Dan sekitar 10 menit beristirahat ya, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah puncak Gunung Sibaya. Namun, di sela-sela mereka sedang jalan, lagi dan lagi, Rosie dan Lia merasakan ada yang memperhatikannya tuh. Rosie dan Lia mencoba untuk tetap berpikir positif dan menguatkan hati mereka agar tetap tenang sekalipun rasa ketakutan itu tetap ada. Untungnya saat itu juga langit sangat cerah dan tidak turun hujan teman-teman semua. Jadi perjalanan mereka aman-aman saja tuh. Walaupun penghuni di dekat mereka selalu memperhatikan gerak-gerik dari rombongan si Rosie. Singkat cerita, tepat di jam 11 malam, mereka berhasil menapaki kakinya di 7 puncak Gunung Sibaya. Karena hari sudah sangat malam dan perjalanan sangat mulai gelap ya, Rosie pun meminta untuk beristirahat tuh. Seperti yang sudah dikatakan tuh, bahwa Rosie dan timnya hanya membawa 2 terpal dan 1 golok. Di sini pun mereka langsung membuat tempat peristirahatan ala kadarnya yang disesuaikan dengan peralatan yang mereka bawa. Nah, setelah usai mendirikan tempat peristirahatan dari terpal itu, sekitar jam 12 malam, suhu tempat mereka berubah menjadi yang sangat dingin tuh. Sampai-sampai adik dari Lia ini hampir terkena hipotermia. Dengan cepat, mereka semua langsung mencari kayu kering dan beberapa sampah yang ditinggalkan oleh pendaki untuk membuat api unggun. Nah, namun berbeda dengan yang lain nih. Rosie tidak merasakan dingin sama sekali tuh. Malah Rosie merasakan bahwa suhu di tubuhnya itu sangat hangat. Baru saja Rosie mengemukakan tentang dirinya mengenai suhu di tubuhnya ya. Tiba-tiba, Rosie merasakan hawa dingin hingga menusuk ke dalam tulang-tulangnya tuh. Saat itu juga Rosie mendapatkan sebuah bisikan gaib. Fokuskan dirimu dan hatimu
untuk tetap bersugesti bahwa tubuh kamu itu hangat. Setelah Rosie menguatkan dirinya untuk bersugesti seperti itu, tiba-tiba ada energi yang langsung menghangatkan tubuhnya si Rosie itu. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Rosie mencoba untuk melakukan meditasi. Baru saja merelaksasikan tubuhnya, tiba-tiba secara langsung Rosie melihat jasad raganya sudah berada di puncak Gunung Sibayak. Karena kebetulan Lia, pacarnya si Rosie ini, memiliki atau merasakan hal yang sama, dia pun menjaga tubuh si Rosie agar tubuhnya tidak terlalu ditarik gitu. Namun entah mengapa Rosie merasakan bahwa dirinya ditarik hingga menuju ke sebuah perkampungan. Dengan ciri-ciri rumah-rumah itu seperti rumah adat, dan orang-orang itu berwajah pucat serta memiliki tatapan yang sangat tajam. Para penduduk di kampung itu melihat Rosie sambil tersenyum. Namun ada juga sebagian dari mereka memiliki taring layaknya harimau. Sontak Rosie ketakutan melihat penduduk yang memiliki taring layaknya harimau tersebut dan terlihat aneh, seperti bukan manusia pada umumnya. Setelah itu, Rosie mendengar suara alunan seruling yang sangat merdu. Namun, suara tersebut membuat seluruh tubuhnya Rosie merinding seketika. Karena rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi, Rosie pun mencari suara seruling tersebut hingga akhirnya dia sampai di sebuah rumah besar dengan ornamen adat yang lebih besar dari perkampungan yang ia temui tadi. Pada saat itu, Rosie sempat berpikir tuh, apakah ini merupakan rumah kediaman dari penguasa Sibayak tersebut? Dia pun teringat akan perkataan warga di sekitaran Gunung Sibayak mengenai penguasa Gunung Sibayak, yaitu Karo Kerta tersebut. Konon, kita tidak boleh mengusiknya atau mengganggunya, karena jika kita melakukan hal tersebut, maka nyawa kita akan menjadi taruhannya. Tidak hanya itu aja, Rosie juga melihat sosok yang terkenal di suku Karo, yaitu Begu Ganjang. Sosok ini sangat ditakuti oleh suku Karo dan sekitarnya. Bentuknya yang tinggi setinggi pohon kelapa, dengan tubuhnya yang kurus dan lidahnya itu menjulur panjang ke bawah. Namun anehnya, Begu Ganjang yang dilihat oleh Rosie ini memiliki ekor. Nah, konon katanya, jika kita menatap ke Begu Ganjang, maka kita akan mati terbunuh dengan seketika. Karena dirasa sangat membahayakan bagi si Rosie, akhirnya Rosie pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Nah, baru saja dia meninggalkan rumah tersebut ya, tiba-tiba Rosie ini melihat laki-laki parubaya dengan ciri-ciri memakai pakaian adat dengan ikat kepala khas orang Karo. Sosok lelaki parubaya tersebut akhirnya mendatangi Rosie dan memberikan wejangan-wejangan serta nasihat kepada Rosie dalam bahasa Karo. Entah mengapa, ketika sosok laki-laki itu memberikan nasihat dan memberikan wejangan-wejangan kepada Rosie, dengan sekejap tubuhnya si Rosie itu kembali lagi tuh. Nah, Rosie langsung terbangun dan melihat teman-temannya sedang mengkhawatirkan dirinya. Lia, pacarnya si Rosie, sempat bertanya kepada Rosie ini tentang perjalanan mengelilingi kampung misterius tersebut. Nah, namun Rosie hanya terdiam dan dia merahasiakan perjalanan tersebut karena takutnya nih ya, hal-hal yang tidak terduga terjadi kepada dirinya serta teman-temannya tuh. Nah, singkat cerita, keesokan harinya mereka pun mengabadikan momen dengan foto-foto. Nah, selepas itu, mereka pun kembali turun menuju ke base camp pendakian yang berada di Desa Semangat Gunung. Nah, dalam perjalanan dari puncak Gunung Sibayak menuju ke base camp pendakian itu berjalan dengan aman dan tanpa ada gangguan sedikit pun dari hal-hal
gaib. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp pendakian. Di sini, mereka gunakan untuk beristirahat sejenak. Ada juga beberapa dari rekannya si Rosi ini untuk bebersih badan, dan ada juga yang makan tuh. Setelah semuanya sudah beres, mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Itu aja teman-teman semua, singkat cerita aja tuh ya, cerita dari si Rosi ketika melakukan pendakian Gunung Sibayak bersama ke-7 temannya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil nih? Yang pertama itu harus safety di perlengkapan ya. Bagaimanapun kita, siapapun kita, apapun gunung yang akan kita daki, walaupun gunung itu bisa dikatakan beberapa jam saja dari base camp sampai puncak Gunung Sibayak itu, tetap perlengkapan itu harus kita bawa karena harus safety first nih. Pendakian gunung ataupun aktivitas luar ruangan itu mempunyai resiko yang sangat tinggi dan bukan hanya main-main aja, akan tetapi taruhannya hanyalah nyawa. Dan yang kedua, itu kan cerita dari yang pernah dialami Rosi, seperti orang bunian gitu kan. Itu adalah legenda dari Gunung Sibayak tersebut kan. Entah kita percaya ataupun tidak, itu adalah merupakan bagian dari kearifan lokal setempat. Dan kita harus menghargai kearifan lokal tersebut. Nah, cukup sekian aja teman-teman semua cerita singkat dari si Rosi ketika melakukan pendakian Gunung Sibayak. Dan nanti gue akan tampilkan slide-slide dari lukisannya si Lia yang merupakan seorang anak indigo itu ketika Rosi masuk ke kampung gaib dan saat perjalanan pendakian ke Gunung Sibayak. Dan ingat, cerita dari si Rosi ini bukan untuk nakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sibayak maupun ke gunung manapun. Tapi jadikanlah pendakian si Rosi ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan gunung itu nggak angker kok. Yang menyikapi angker atau tidak itu adalah dari sugesti kita sendiri. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman semua ya pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Alhamdulillah.